Pelabuhan Tanjung Priuk merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Jakarta. Pelabuhan ini memiliki letak yang sangat strategis, juga terhubung dengan berbagai pelabuhan lain, membuat Tanjung Priuk menjadi gerbang utama distribusi ekspor dan impor. Tanjung Priuk juga menjadi pelabuhan andalan bagi para penumpang untuk pergi ke berbagai tujuan. Saat ini terdapat 3 terminal di Tanjung Priuk yang melayani berbagai kebutuhan, yaitu Terminal Peti Kemas, Terminal Penumpang, dan terminal kendaraan. Pelabuhan Tanjung Priuk nyaris tidak pernah sepi. Ditambah banyaknya kren dan peti-peti kemas membuat Tanjung Priuk disebut sebagai pelabuhan tersibuk. Namun siapa sangka, awalnya Tanjung Priuk hanyalah pelabuhan pembantu. Karena kala itu pelabuhan pasar ikan sudah tidak mampu menampung ramainya lalu lintas perdagangan. Sejak saat itu, frekuensi perdagangan semakin meningkat, khususnya perdagangan di kawasan Asia dan Eropa. Sebenarnya, pelabuhan Tanjung Priuk mulai dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1877 dan selesai pada tahun 1883. Dan tak berselang lama, pelabuhan Tanjung Priuk diperluas karena semakin ramainya perdagangan kala itu. Setelah melakukan perluasan, pemerintah Belanda mulai membangun stasiun kereta api Tanjung Priuk yang melayani Batavia ke Buitenzorg, yang sekarang menjadi kota Bogor. Lalu, pasca kemerdekaan Indonesia, Jakarta menjadi ibu kota negara yang rawan dengan kekerasan dan tindak kriminal. Sebagian pelakunya merupakan bekas pejuang laskar yang kehilangan pekerjaan karena revolusi sudah usai. Akibatnya, mereka yang tidak terakomodir dalam institusi resmi militer memilih dunia kekerasan untuk menyambung hidup. Daerah-daerah ekonomi seperti Senen, Tanah Abang, dan Tanjung Priuk menjadi markas mereka. Bukan hanya itu saja, mereka juga perebutan daerah kekuasaan, baik antar individu maupun antar organisasi pengelola keamanan. Bicara soal Tanjung Priuk, sejak dulu pelabuhan itu terkenal dengan aksi premanisme dan pungli. Sopir truk seringkali menjadi korban pemalakan oleh komplotan preman di kawasan Tanjung Priuk. Para preman itu melancarkan aksinya saat jalanan sedang macet. Kemudian mereka akan menodongkan celurit pada sopir truk itu. Di saat terdesak, si sopir truk tidak bisa melawan. Mau tidak mau dia harus rela kehilangan uangnya atau bahkan barang-barang berharga seperti ban serep dan aki mobil. Kriminalitas di kawasan Tanjung Priuk sudah mengakar sejak lama. Walaupun baru-baru ini tingkat kriminalitas di sana sudah mulai turun, tapi tetap saja fenomena premanisme, pungli, dan bajing loncat seringkali terjadi di kawasan Tanjung Priuk. Hal itu karena memang Tanjung Priuk menjadi salah satu kawasan bisnis yang paling strategis. Baik, dari fakta itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang perjalanan hidup Raja Preman Tanjung Priuk bernama Ujang. Dia dikenal sebagai preman kelas kakap di masa kolonial Belanda. Semua orang bergidik ngeri kalau mendengar nama Ujang, si penguasa Tanjung Priuk. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Ujang lahir di kampung kecil, tepatnya di pedalaman Banten. Ayah dan ibunya bekerja sebagai petani. Walau lahan sawah yang digarap keluarga Ujang cukup luas, namun kala itu pemerintah Belanda tidak menerapkan politik etis atau biasa disebut politik balas budi. Hasil panen keluarga Ujang harus disetor pada bupati untuk kemudian diberikan pada pemerintah Belanda. Setiap panen selalu seperti itu sehingga kemiskinan dan kelaparan semakin merajalela di kawasan Banten. Ujang kala itu masih berumur 7 tahun. Dia sering ikut bersama ayahnya ke kebun untuk menanam umbi atau jagung. Sudah 3 bulan belakangan ini keluarga Ujang tidak makan nasi. Dan sebagai penggantinya, mereka harus makan umbi dan jagung untuk bertahan hidup. Sarman yang tak lain adalah bapaknya Ujang. Dia harus pintar menyembunyikan tanaman umbinya karena kalau tidak pastilah disita oleh Belanda itu. Ujang kecil yang malang tidak mengenakan baju. Dia hanya memakai celana kumal yang sudah banyak tambalan di sana-sini. Sesekali celana itu melorot karena berat oleh tambalan kain. Ujang membawa arit kecil untuk membantu ayahnya menanam umbi. Sementara ibunya pergi ke sawah untuk memeriksa hama. Namun sayangnya, sebagus apapun hasil panen mereka, pastilah disita oleh Belanda. Tapi kalau tidak digarap, maka keluarga Ujang pasti berurusan dengan para tentara bajingan itu. Bahkan sekarang banyak pengkhianat pribumi yang bergabung dengan tentara Belanda. Para pengkhianat itulah yang biasanya rajin mengontrol pesawahan. Sebenarnya, bapaknya Ujang pernah ditawari untuk bergabung dengan tentara Belanda.
Tapi dia tidak mau. Lebih baik mati kelaparan daripada menjadi penindas kaum sendiri. Begitulah prinsip Sarman. Siang itu, Sarman dan anaknya sedang sibuk mencungkil umbi. Ujang jongkok di samping bapaknya. Tubuh ayah dan anak itu hitam karena sering terkena terik sinar matahari. Sarman mengenakan kain kumal yang digelungkan di kepalanya. Sedangkan Ujang hanya mengenakan celana rombeng. Tubuh Ujang penuh keringat. Siang itu tugas Ujang hanya memunguti umbi lalu memasukkannya ke dalam karung. Saat mereka berdua sedang sibuk mencungkil umbi, tiba-tiba saja terdengar suara langkah seseorang mendekat. "Ujang, sembunyi!" desis bapaknya. Seperti anak tikus yang ketakutan, Ujang lari masuk ke dalam semak-semak. Dan tak lama kemudian, ada seorang pribumi yang berseragam tentara Belanda. Dia membawa senjata laras panjang dan mengenakan helm tentara. Tampaknya dia hanya seorang diri. Si pengkhianat itu menatap Sarman dengan penuh kebencian. Si pengkhianat memeriksa umbi yang ditanam Sarman. Dan tak jauh dari sana, ada beberapa batang pohon jagung yang ditutupi oleh rerumputan kering. "Berani-beraninya kau menyembunyikan hasil bumi ini, Sarman," bentak pengkhianat itu. Sarman pun berdiri. Kini dia tampak tidak takut sama sekali. "Hasil panenku habis disita Belanda. Kami sekeluarga bertahan hidup dengan memakan umbi-umbian ini. Kau sudah melanggar hukum Belanda," ucap pengkhianat itu sambil meludah ke wajahnya Sarman. Tapi Sarman tetap tenang. Dia mengusap air ludah itu dengan tangan kanannya. "Bagaimana dengan kau? Berpakaian tentara milik Belanda dan menindas kaum sendiri. Itu bahkan sudah melanggar hukum Tuhan. Dasar pengkhianat," timpal Sarman. Si pengkhianat itu pun marah besar. Dia menodongkan senjata laras panjang ke arah Sarman. Namun sebelum senjata itu berhasil ditembakkan, Sarman dengan sigap menerjang si pengkhianat sampai terjatuh. Senjata itu pun mental dari tangan si pengkhianat. Beberapa kali Sarman meninju wajah pengkhianat itu, tapi dia masih bisa melawan. Mereka berguling-guling di atas tanah yang kering. Sinar matahari yang sangat terik menambah panas duel mereka. Si pengkhianat menghantamkan dengkulnya tepat di perut Sarman, membuat lelaki itu kesakitan. Dan kini pengkhianat itu ada di posisi atas. Dia menindih Sarman, lalu menghantamkan tinjunya berkali-kali dengan sangat keras. Sarman yang dari pagi belum makan, tenaganya pun mulai melemah. Dia tak sanggup lagi melawan. Darah keluar dari dalam mulutnya. Sementara itu, Ujang masih bersembunyi di dalam semak-semak. Dia tidak tega melihat bapaknya dianiaya seperti itu. Ia pun memberanikan diri untuk keluar dari dalam semak-semak. Kemudian Ujang meraih arit yang tergeletak di atas tanah. Ujang menyabetkan arit itu tepat di lehernya si pengkhianat. Dan dengan sekuat tenaga, Ujang menarik kembali aritnya sehingga mengiris pergelangan leher si pengkhianat. Darah pun muncrat. Arit masih tertancap di leher lelaki itu. Kemudian dia terjungkal sambil mengamuk seperti ayam yang baru disembelih. Segera Sarman bangkit. Dia mencabut arit dari leher si pengkhianat dan meraih karung berisi umbi. Sementara si pengkhianat itu tewas dengan sangat mengenaskan. Darah terus mengucur dari lehernya. Sesampainya di rumah, Sarman meletakkan arit yang masih bersimbah darah di atas lantai bambu. Dengan terhuyung-huyung, ia pergi ke belakang rumah dan masuk ke dalam kamar mandi yang terbuat dari bilik saung. Sarman membasuh mukanya. Ia juga berkumur-kumur untuk menghilangkan darah dari dalam mulutnya. Tak lama kemudian, Minah, ibunya Ujang, datang. Wajah wanita itu terheran-heran karena di dapur ada karung yang penuh dengan bercak darah. "Ada apa ini, Nak?" tanya Minah. "Bapak berkelahi dengan tentara Belanda," ucap Ujang. Wajah anak itu masih tampak syok. "Minah, cepat bakar umbi itu, lalu sembunyikan karungnya. Kami baru saja membunuh pengkhianat," timpal Sarman. Mendengar pernyataan suaminya itu, jelas Minah kaget. Tapi Sarman berhasil menenangkan istrinya itu kalau semuanya akan baik-baik saja. Mereka lalu membakar umbi hasil hari ini karena keluarga itu belum makan dari sejak pagi. Malam pun tiba. Keluarga Ujang sedang tidur dengan nyenyak. Rumah mereka terbilang memprihatinkan. Itu rumah gubuk dengan dinding bilik yang sudah usang dan bolong di sana-sini. Atapnya menggunakan rumbia, dan kalau hujan pastilah bocor. Tak ada listrik kala itu. Mereka hanya menggunakan lampu canting yang minyaknya tinggal sedikit lagi. Tak lama kemudian, ada yang menggedor-gedor pintu rumah Ujang. Sarman pun bangun. Dia panik. Ia menyuruh istri dan anaknya untuk lari menuju pintu. "Ada apa ini, Kang?" tanya istrinya Sarman.
Pasti para pengkhianat itu mau balas dendam. Sekarang bawa anak kita lari ke hutan, ucap Sarman. Dengan tergesa-gesa, Mina membawa Ujang untuk keluar dari rumah melalui pintu dapur. Kebetulan pintu itu menghadap langsung ke hutan belantara. Mereka berdua lari masuk ke dalam hutan tersebut. Dan dari kejauhan terdengarlah suara ledakan senjata. Minah dan Ujang berhenti sejenak. Wanita itu menangis sambil menatap rumahnya dari kejauhan. Perlahan ada api yang menyala di rumah itu. Ternyata para pengkhianat telah membakar rumah Minah. "Bapak," ucap Ujang, "ayo nak, kita harus pergi." Minah meraih lengan anaknya. Mereka pun semakin masuk ke dalam hutan. Ternyata para pengkhianat itu sudah menduga kalau istri dan anak Sarman pasti lari ke tengah hutan. Mereka segera mengejar Minah dan anaknya ke tengah hutan. Tak sulit bagi para pengkhianat itu untuk mengejar mereka berdua. "Nah, kamu harus lari sekuat tenaga, lalu bersembunyi di dalam semak belukar, biar ibu yang hadang mereka," ucap Minah. Wanita itu sadar kalau para pengkhianat sudah semakin dekat. Minah lari menghampiri para pengkhianat itu. Dia pun ditangkap lalu dibawa ke semak-semak. Pakaian Minah dilucuti. Kemudian dengan beringas, wanita itu digilir oleh para pengkhianat. Setelah puas, mereka menembak Minah tepat di kepalanya. Wanita itu pun tewas. "Anaknya pasti ada di hutan ini," ucap salah satu lelaki. "Ah, sudah, biarkan saja. Dia tidak akan berani keluar dari hutan dan pasti mati kelaparan," timpal rekannya. Alhasil, mereka tidak mengejar Ujang dan memilih kembali ke perkampungan. Sementara itu, Ujang kini seorang diri di dalam hutan belantara. Dia bersembunyi di balik batu besar. Sesekali, Ujang mengintip dari balik batu itu berharap ibunya muncul. Hanya cahaya bulan yang menyinari Ujang. Dan tak lama kemudian, tampaklah siluet perempuan yang lari dengan tergesa-gesa menghampiri Ujang. "Ibu," desis Ujang sambil tersenyum. "Ayo nak, kita harus pergi," ucap wanita itu. Entah bagaimana tadinya, padahal Minah jelas-jelas sudah ditembak mati oleh para pengkhianat. Lalu kenapa dia bisa menghampiri Ujang? Mereka berdua semakin masuk ke dalam hutan dan selang beberapa saat, ibu dan anak itu mendengar suara gemuruh air terjun. Segera mereka menghampiri air terjun itu. "Ayo nak, minum," ucap Minah. Ia tahu kalau anaknya pasti haus. "Aku lapar, Bu," kata Ujang setelah selesai minum. Minah terdiam sejenak. Lalu ia menunjuk ke arah kiri. "Itu nak, ada makanan. Ayo makan," kata Minah sambil menunjuk batu yang ukurannya lumayan besar. Di atas batu tersebut ada bakul nasi dan lauk pauk. Mereka berdua pun naik ke atas batu. Ujang makan dengan lahap. Sudah lama sekali dia tidak makan nasi, apalagi lauk pauk yang enak. "Ibu tidak makan?" tanya Ujang. "Kamu saja dulu," ujar Minah. Tapi sampai Ujang selesai, Minah tidak sedikit pun melahap nasi di hadapannya. Singkat cerita, malam semakin larut. Ujang tidur di lahunan ibunya. Anak itu sangat kelelahan. Dan keesokan paginya, Ujang pun terbangun. Dia heran kenapa tiba-tiba dia ada di tengah jalan seperti ini. "Ibu," ucap Ujang. Dia mencari ibunya yang hilang entah kemana. Jelas Ujang tak akan pernah bertemu lagi dengan ibunya itu karena memang Minah sudah meninggal. Yang semalam itu adalah rohnya Minah. Wanita itu mati secara tidak wajar, menyebabkan rohnya gentayangan di hutan tersebut. Ternyata malam tadi Minah sudah jadi hantu. Tapi sebagai seorang ibu, dia tetap saja khawatir pada anaknya. Dia pun menghampiri anaknya itu, kemudian membawanya ke tengah jalan. Minah berharap ada orang baik hati yang menyelamatkan anaknya tersebut. Saat Ujang masih mencari keberadaan ibunya, tiba-tiba saja terdengar suara derum kendaraan dari kejauhan. Perlahan tampaklah sebuah mobil Eropa jadul berwarna hitam. Mobil itu tanpa atap dan biasa digunakan oleh elit Belanda. Tapi kali ini tampak orang-orang pribumi yang menaikinya. Ujang berdiri di tengah jalan, membuat mobil itu berhenti tepat di hadapan Ujang. Kemudian seorang lelaki bertubuh gendut dengan rambut klimis keluar dari dalam mobil. Penampilannya seperti mafia. Dia mengenakan jas hitam dan cincin emas bermotif kepala macan. Lelaki gendut itu bernama Broto. Dia preman senior yang sangat disegani di kawasan Tanjung Priuk. Kebetulan saat itu Broto sedang ada urusan di Banten. Dia punya masalah dengan preman saingannya. Broto ingin menyelesaikan masalah itu secara gaib. Maka dia sengaja datang ke Banten untuk membayar tukang santet demi membunuh pesaingnya. "Kau kenapa nak?" tanya Broto sambil mengepulkan asap cerutu. Ujang pun menangis sesenggukan.
Perlahan dia menceritakan semua kejadian mengerikan yang dialaminya. Broto pun merasa kasihan pada anak itu. Dia menoleh pada komplotannya yang masih duduk di atas mobil. Masih ada tempat duduk tidak? Aku mau bawa anak ini ke Tanjung Priuk, tanya Broto pada rekannya. Tidak ada tempat duduk lagi, Bang, jawab rekannya. Broto berdecak kesal. Kau ikut sama abang ya, nanti abang nyuruh orang lain untuk cari ibumu, kata Broto. Tapi lelaki itu hanya sekedar janji. Ibunya Ujang tidak pernah ditemukan. Ujang pun mengangguk. Broto memangku anak itu lalu masuk ke dalam mobil. Kemudian Ujang dilahun oleh Broto. Kenapa kau bawa anak ini, Bang? Tanya rekannya Broto. Aku kasihan, bapaknya mati dibunuh para pengkhianat, sedangkan ibunya hilang entah kemana, ucap Broto. Kini kehidupan Ujang akan berubah total. Anak itu beruntung karena dipungut oleh preman senior penguasa Tanjung Priuk. Singkat cerita, 18 tahun kemudian, Ujang sudah dewasa. Dia menjadi putra mahkota untuk daerah kekuasaan Broto. Asal kalian tahu ya, Broto ini adalah lelaki mandul. Dia tidak bisa punya anak. Lagi pula, Broto tidak pernah menikah. Dia gemar sekali meniduri wanita-wanita cantik di Batavia. Semua orang takut padanya karena Broto bukanlah preman sembarangan. Dia punya banyak anak buah. Hubungannya dengan pemerintah Belanda juga baik. Broto bahkan menguasai 2 bahasa asing sekaligus, bahasa Inggris dan Belanda. Selama Broto berkuasa di kawasan Tanjung Priuk, dia lebih memilih untuk berdamai dengan pemerintah Belanda. Sebisa mungkin kalau ada konflik soal bisnis di pelabuhan, maka Broto lebih senang menyelesaikan masalah itu secara negosiasi. Pemerintah Belanda juga tidak mau macam-macam dengan Broto. Mereka tahu kalau Broto punya banyak anak buah. Tapi kini Broto sudah semakin tua. Dia menyerahkan semua pekerjaannya pada Ujang. Hingga pada suatu malam, Broto meninggal karena serangan jantung. Dengan begitu, Ujanglah yang berkuasa di kawasan Tanjung Priuk. Setelah kematian Broto, tak sedikit orang yang ingin menjungkalkan kekuasaan Ujang. Tapi Ujang berhasil membasmi mereka. Ujang membunuh mereka dengan sangat sadis. Lehernya dibacok menggunakan golok. Tak cukup sampai di situ, Ujang juga menggantung mayat mereka di pelabuhan Tanjung Priuk. Terdapat papan kecil yang menggantung di leher mayat-mayat itu. Papan tersebut bertuliskan, "Aku pengkhianat Tuan Broto." Hal sadis itu sengaja Ujang lakukan agar tidak ada lagi yang berupaya menjungkalkan Ujang dari kekuasaannya. Peristiwa mengerikan itu diberitakan oleh koran Batavia Morning, sehingga menjadi sangat terkenal pada masa itu. Namun sekali lagi, Belanda tidak mau ikut campur dengan konflik orang-orang pribumi. Tujuan mereka di Indonesia bukanlah untuk mendamaikan perselisihan, melainkan untuk memeras hasil bumi. Jadi tidak ada untungnya ikut campur dengan perkara premanisme di Tanjung Priuk. Kawasan Tanjung Priuk ini sepenuhnya dikuasai oleh Ujang. Tapi lelaki itu berbeda dengan Broto. Dia tidak mau bernegosiasi dengan Belanda. Ujang lebih memilih kekerasan ketimbang berdamai. Para preman di bawah kepemimpinan Ujang ternyata bukan hanya menguasai Tanjung Priuk. Mereka juga merampok rumah-rumah orang Belanda. Kemudian hasil rampokannya diberikan pada orang-orang miskin. Bisa dibilang komplotan Ujang ini adalah Robin Hood-nya Batavia. Pemerintah Belanda geram dengan kelakuan para preman Tanjung Priuk itu. Mereka pun mengutus 3 orang tentara Belanda untuk membujuk Ujang agar mau membuka negosiasi dengan Belanda. Tapi sayangnya, mengutus Belanda untuk menghadap Ujang sama dengan mati. Karena dari dulu Ujang sangat benci pada pemerintah Belanda. Orang-orang utusan Belanda itu dibunuh oleh Ujang. Tak ada ampun bagi mereka. Tubuh mereka dibuang ke tengah laut, sementara kepalanya dilempar ke tengah jalan. Semakin hari Ujang semakin beringas. Dia bahkan pulang kampung hanya untuk membunuh para pengkhianat yang dulu pernah menghabisi orang tuanya. Para pengkhianat itu sekarang sudah tua. Ujang menyeret mereka ke tengah hutan, kemudian membunuh mereka semua. Mayatnya digantungkan pada dahan-dahan pohon. Kesabaran Belanda sudah habis. Mereka akan menyerang markas Ujang, lalu membunuh lelaki itu. Untung saja Ujang sudah tahu kalau Belanda akan menyerang wilayah Tanjung Priuk. Maka dia menyusun strategi untuk melumpuhkan pasukan Belanda itu. Saat itu Ujang menggunakan pola lingkaran.
mereka menjebak pasukan Belanda untuk masuk ke dalam sebuah wilayah yang cukup luas. Kemudian, para anak buahnya Ujang bersembunyi dengan pola melingkar. Setelah pasukan Belanda itu masuk ke dalam jebakan Ujang, saat itulah anak buah Ujang mulai menyerang mereka. Sebagian preman itu menggunakan pistol rakitan. Ada juga yang mengenakan golok karena senjata api milik komplotan Ujang sangat terbatas. Ternyata strategi Ujang sukses besar. Pasukan Belanda itu tewas. Ujang sengaja menyisakan 1 orang saja untuk dikirim ke pemerintah pusat agar tidak ada lagi orang Belanda yang macam-macam di daerah kekuasaannya Ujang. Namun bukannya kapok, orang-orang Belanda itu malah mencari cara lain untuk mengalahkan Ujang. Kali ini mereka tidak akan mengirim pasukan ke markas Ujang, tapi mereka akan mengirim jawara atau orang-orang sakti untuk membunuh Ujang. Beberapa kali Ujang mengalami percobaan pembunuhan, tapi ia selalu selamat. Ujang memang licin, tak mudah bagi Belanda untuk membunuh lelaki itu. Hingga pada suatu malam, Belanda mengirim pembunuh kelas kakap ke markasnya Ujang. Pembunuh itu didatangkan dari Oosthaven atau yang sekarang disebut Kota Lampung. Mereka terdiri dari 3 orang laki-laki bertubuh jangkung dan ceking. Ketiga lelaki itu sangat profesional. Mereka sudah membunuh beberapa orang pribumi yang dibenci oleh Belanda. Dan kini mereka yakin kalau Ujang bisa mereka bunuh dengan sangat mudah. Ketiga pembunuh itu masuk melalui pintu jendela kamarnya Ujang. Mereka melihat ada gundukan di atas ranjang yang tertutup selimut tebal. Itu pasti Ujang. Nah, para pembunuh itu menduga kalau Ujang sedang tidur nyenyak. Tapi setelah mereka menebaskan goloknya, yang terdengar adalah bunyi dentingan besi yang seolah beradu satu sama lain. Buru-buru ketiga pembunuh itu membuka selimut. Dan ternyata yang terbaring di sana hanyalah tumpukan besi. Sengaja Ujang menaruh tumpukan besi di atas ranjangnya. Sementara lelaki itu jarang tidur di malam hari. Ia berjaga di kamar sebelah bersama para anak buahnya. Dan saat terdengar bunyi dentingan besi, maka Ujang dan anak buahnya akan menyergap para pembunuh itu. Memang naas nasib 3 pembunuh yang dikirimkan oleh Belanda. Mereka semua mati dibantai oleh anak buahnya Ujang. Setelah Belanda tahu kalau pembunuh kiriman mereka gagal mengeksekusi Ujang, pemerintah Belanda pun menyerah. Mereka memilih damai dengan komplotan Ujang. Sayangnya saat itu belum terpikir di dalam benaknya Ujang untuk melakukan pemberontakan di seluruh Batavia. Yang ada di pikiran Ujang hanyalah uang, uang, dan uang. Setiap hari dia mendulang keuntungan dari kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.